Halo siswa kelas 5 dimanapun berada, kita ketemu kembali dalam pembelajaran tematik terambil dari tema ke-7, subtema ketiga, pembelajaran kedua. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Mari kita pelajari lebih dalam. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, palang merah remaja, PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Belajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Dari bacaan di atas, tentukanlah kosakata baku dan tidak baku. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Bertanya pada guru atau berdiskusi. Nah, nanti kamu cari arti kosakata pelajar, peran generasi, kualitas, pramuka, berlaga. Kosakata tidak bagus silakan juga diisi. Berikut adalah kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Di rumah, misalnya membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Di sekolah, mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Di masyarakat, melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Nah, ini bisa kita lihat juga dan seterusnya ya, seperti di layar. Oke, kita next. Mintalah bantuan orang tua untuk mengamati di hari pekan, hitunglah jumlah bintang dan tanda sedih. Bandingkanlah beberapa banyak yang kau perbuat kebaikan dan berapa banyak kau perbuat kesalahan. Nah, ini adalah contoh catatan sehari-hari ya. Orang tua mencatat misalnya berapa yang diperbuat yang baik, berapa yang diperbuat kesalahan. Misalnya sebelah sini, kolom sebelah sini kebaikan yang diperbuat, kebaikan sini kesalahan yang diperbuat. Contoh kebaikan yang diperbuat, misalnya menyapu lantai, mencuci piring, bangun tepat waktu, merapikan buku setelah belajar, dan seterusnya, masih banyak. Kesalahan yang diperbuat, misalnya lupa beribadah, bermain sampai lupa waktu, tidak mengerjakan PR, tidak menjaga adik, dan sebagainya. Mana saja yang cocok ya. Kemudian dikasih bintang, ya dikasih tanda bintang untuk kebaikan. Sedangkan yang ini tanda sedih ya. Nah, emotion sedih. Oke. Saya selanjutnya ya. Banyak kegiatan positif
yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah. Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan tentang menyublim sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalau. Sekarang, kamu akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalau, yaitu peristiwa pengkristalan. Sekarang pembelajaran kristalan. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas. Ingat, dari gas menjadi padat. Dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor, contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Nah, ini salju dan gas yang didinginkan. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Nah, ini adalah contoh proses pengkristalan, yaitu contohnya pembuatan garam. Nah, ini adalah percobaan. Ingat, percobaan yang dilakukan harus disertai dibantu orang dewasa, ya, orang tua. Silakan dibaca saja. Ikutin petunjuknya. Ingat, harus disertai orang dewasa. Nanti buat kesimpulannya seperti kira-kira begini ya kesimpulannya. Oke, sudah dibaca. Ya, seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini adalah contoh. Kita bahas satu persatu ya. Satu, seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam. Ya, ini ya, seni lukis. Seni lukis. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, ini seni lukis. Kemudian ada seni patung daerah. Seni patung daerah adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang-binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Kemudian seni kriya. Seni kriya adalah merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini seni kriya. Ya, nanti dibaca lagi lebih lengkapnya supaya lebih jelas. Tinggal dibaca ulang di buku tulisnya. Dibaca, ini hanya petunjuk saja supaya dibaca. Kemudian bisa kamu kerjakan contoh isian tabel berikut. Seni kerajinan di daerahku. Misalnya kita di daerah Banten. Misalnya jenis batik tenun atau songketnya apa. Jenis batik Baduy, batik Lebak, batik Banten ada. Kemudian kegunaannya benda pakai, bentuk 2 dimensi apa 3 dimensi? 2 dimensi. Warnanya ada yang biru, hitam, dan warna lain sebenarnya masih ada. Motif hias, hewan dan tumbuhan, atau corak batik lainnya. Bahan kain. Teknik pembuatan ditulis cap seperti pembuatan batik ya. Kemudian seni anyam. Misalnya pembuatan bilik bambu, ini dari Lebak ini. Kegunaannya benda pakai 2 dimensi, warna coklat, motif hias batik, bahan bambu, dan pembuatan anyam ya. Jenis yang lainnya adalah golok tanduk berupa seni ukir nih, ukir ya goloknya, gagangnya. Kemudian benda pakai 3 dimensi karena berupa ukiran. Bisa dirasa ya, bisa dari semua sisi itu 3 dimensi. Warna hitam dan warna lain motif wayang misalnya, tanduk
dari kerbau, dari sapi, dan lain-lain, tanduk lain diukir ya. Ini adalah contoh saja dari seni kerajinan daerah. Baiklah, demikian pembelajaran kita. Semoga petunjuk tema 7 ini bermanfaat, bisa membantu mengisi isian yang ada pada buku catat atau buku paket murid CIS. Atas perhatiannya, Mbak Puji, terima kasih, sampai ketemu kembali dalam video berikutnya.